Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Jumat 3 Juli 2026 hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar seputar aktivitas Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya serta kabar penting lainnya. Saya Sita Paprika selama 30 menit ke depan akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama, pesawat AMA PKRCY terbakar di Bandara Balingga, Papua. Satgas Ops Damai Kartens tengah menyelidiki penyebab insiden tersebut. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 terus melakukan pendalaman terkait insiden kebakaran yang melibatkan pesawat milik PT Associated Mission Aviation AMA dengan registrasi PKRCY di Bandara Perintis Balingga, Kabupaten Yahukimo. Informasi ini diterima Satgas Operasi Damai Kartens melalui rekaman video dari udara yang memperlihatkan sebuah pesawat dalam kondisi terbakar di ujung landasan. Video ini diketahui direkam oleh pilot dari maskapai lain yang sedang melintas di atas lokasi kejadian. Setelah menerima informasi tersebut, Satgas Ops Damai Kartens segera melakukan investigasi awal serta berkoordinasi dengan pihak maskapai untuk memastikan kebenaran peristiwa ini. Ternyata betul itu kejadian ada di daerah masuk ke dalam Kabupaten Yahukimo, ya. Tapi jauh masih dari Yahukimo, kurang lebih 64 kilo dari Yahukimo. Jadi pesawat tersebut berdasarkan kita mencoba melakukan investigasi, berkoordinasi dengan maskapai, sampaikan bahwa sana jalur penerbangannya adalah dari Wamena menuju Balinggama. Dari Wamena, Balinggama balik lagi ke Wamena. Jadi berdasarkan informasi dari video yang beredar yang direkam oleh salah satu pilot maskapai lain yang kebetulan melintas di lokasi, kita konfirmasi dan betul memang kejadian tersebut terjadi. Kita ke kabar lain, Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pengadaan di Badan Gizi Nasional. Tersangka merupakan pejabat di Badan Gizi Nasional dan berasal dari unsur kepolisian. Kejagung juga mensinyalir adanya keterlibatan anggota TNI aktif dalam kasus tersebut. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus tata kelola pengadaan di Badan Gizi Nasional. Tersangka baru tersebut berinisial LMI yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN. Ia diketahui merupakan polisi aktif berpangkat Bintang 1. Penyidik menduga pada tahun 2025, LMI meminta 2 orang saksi mendirikan perusahaan untuk menjadi penyedia alat makan atau ompreng bagi calon mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi. Penyidik menyebut tersangka diduga menentukan harga penjualan ompreng dan menerima bagian agar pengadaan tersebut mendapat persetujuan. Atas perbuatannya, LMI ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Menetapkan satu orang tersangka lagi, yaitu saudara LMI. Ini menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025 dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN. Ya. Jadi perannya adalah pada tahun 2025 ini saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan ya dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI ya. Tak hanya itu, Kejagung juga mensinyalir adanya keterlibatan oknum TNI aktif yang menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN.
Ia juga selaku pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa, terutama pengadaan sepeda motor. Dengan adanya tersangka baru, total ada 7 tersangka yang sudah ditetapkan dalam kasus ini. Kejaksaan Agung juga menegaskan penyidikan akan terus dilakukan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi tata kelola pengadaan di Badan Gizi Nasional. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Ahmad Syamsuddin, TV One mengabarkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah akan memfokuskan program swasembada protein ikan pada tahun ini setelah swasembada karbohidrat seperti beras dan jagung tercapai. Menurut Zulhas, pemerintah kini memfokuskan program swasembada protein ikan baik dari hasil tangkap maupun budidaya. Pemerintah pun akan memperbaiki tata kelola perikanan termasuk melalui pembangunan kampung nelayan Merah Putih untuk meningkatkan daya tawar dan kesejahteraan nelayan. Selain program Kampung Nelayan, pemerintah juga akan membangun kampung tematik budidaya ikan tawar di 40.000 desa di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan protein hewani sekaligus mendukung upaya penurunan angka stunting pada anak. Tahun pertama 2025 sudah tercapai karbohidrat. Karbohidrat itu beras dan jagung. Tahun ini fokusnya adalah protein ikan. Baik ikan tangkap dari laut maupun budidaya. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, Menteri Sekretaris Negara serta Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Agenda utama rapat mengenai pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Pada tahap awal, pemerintah menyampaikan penjelasan mengenai substansi RUU PFII yang dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi di Komisi 11 DPR RI. Komisi 11 bersama pemerintah juga akan menetapkan jadwal dan rencana kerja pembahasan RUU, termasuk membentuk panitia kerja atau panja yang akan melakukan pembahasan lebih mendalam terhadap substansi rancangan undang-undang tersebut. Pada rapat ini, pemerintah juga menyerahkan naskah akademik beserta draft RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia kepada Komisi 11 DPR RI sebagai dasar untuk memulai proses pembahasan di parlemen. Karena pertama kali dalam sejarahnya. Kita ke informasi selanjutnya. Pertamina mengatakan sejauh ini harga Pertamax belum mengalami penurunan jika dibandingkan dengan BBM non-subsidi lainnya seperti Pertamax Turbo hingga produk BBM lainnya yang non-subsidi. Pertamina sudah menahan harga Pertamax sejak April 2026 meskipun harga minyak mentah pada saat itu melonjak tinggi. Perseroan baru menaikkan harganya pada 10 Juni 2026 menjadi Rp16.250 per liter dan dipertahankan hingga saat ini. Kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi seperti Pertamax berlandaskan keputusan Menteri SDM. Telah melaksanakan penyesuaian untuk Pertamina Dex, Pertamax Turbo, Aftur, ya, dan Dex Lite. Untuk detailnya nanti bisa dilihat di website resmi dari Patraniaga dan Pertamina. Kami mengikuti prosedur tersebut. Apa yang terjadi kemarin 1 Juli adalah berdasarkan aturan, ketentuan, dan juga harga minyak dunia tentunya. Komponen dari kemampuan atau daya beli masyarakat tentu tetap menjadi salah satu pertimbangan kami dalam menetapkan harga. Kembali di kabar Merah Putih, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengklarifikasi dugaan keterlibatan di kasus suap pelepasan kawasan HPT di Kuantan Singingi yang menjerat Bupati Suhardiman Ambi. Raja Juli Antoni menjelaskan mengenai amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi saat audiensi di kantor Kementerian Kehutanan 2 Juni lalu. Menurut Raja Juli, ia baru menyadari ada amplop setelah Suhardiman meninggalkan ruang pertemuan. Ia mengaku meminta ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut. Dalam kasus suap pelepasan kawasan HPT di Kuantan Singingi, KPK sendiri mengaku membuka peluang melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
KPK juga sudah menetapkan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Bahwa benar tanggal 2 Juni 2026 ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini. Ini audiensi yang terbuka. Bupatinya mengirim surat resmi, dipublis di media sosial, saya maupun kementerian, dan ada daftar hadir, ada notulensi. Jadi kalau suatu saat pihak KPK memerlukan, atau bahkan kami akan proaktif juga menyerahkan apa yang saya sebutkan tadi. Dalam audiensi itu, ternyata Bapak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map. Ya. Dan ketika beliau pergi, saya baru sadar dan saya langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut dan saya minta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan satu tersangka kasus dugaan suap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK di Kabupaten Muara Enim. Tersangka yang ditahan adalah Vika Nur Alawi selaku Direktur PT Millennium Solusi Abadi. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, berdasarkan kecukupan alat bukti, penyidik menetapkan saudara FK sebagai tersangka sebagai pihak pemberi dalam dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Muara Enim. Penyidik langsung melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 2 Juli hingga 21 Juli nanti. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan bersama Federasi Buruh menggelar pertemuan untuk membahas nasib pekerja yang terancam pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dalam pertemuan ini, pemerintah dan serikat buruh membahas langkah penyelamatan pekerja PT Granito Keramik yang terancam PHK. Setelah pemerintah menurunkan harga gas industri, diharapkan kondisi keuangan perusahaan membaik sehingga rencana PHK dapat dibatalkan. Pemerintah bahkan menyiapkan opsi akuisisi apabila perusahaan tetap melakukan pemutusan hubungan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menegaskan penyelesaian masalah ketenagakerjaan harus mengutamakan dialog antara perusahaan dan pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan juga menawarkan program peningkatan kompetensi melalui pelatihan upskilling dan reskilling agar produktivitas pekerja meningkat dan daya saing perusahaan tetap terjaga. Dari kementerian kita selalu mendorong, ya, melihat pasti setiap perusahaan itu ada dinamika, kita mendorong untuk selalu mengedepankan komunikasi, musyawarah mufakat. Ya. Apapun itu, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan, kita yakin bisa diselesaikan melalui mekanisme bipartit. Ada beberapa hal yang kami bahas, yaitu yang pertama menghindari PHK, cari solusi yang terbaik, dan juga kami berterima kasih kepada Permenaker memiliki inisiatif untuk melakukan pelatihan upskilling untuk para karyawan Granito. Kita ke kabar lain, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago meninjau pasukan Yon Komposit 1 Garda Pati serta prajurit TNI dan Polri yang bertugas di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Menko Polkam juga meninjau gugus tempur laut Komando Armada 1 guna memastikan kesiapan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan utara Indonesia. Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago menegaskan bahwa penugasan di Natuna merupakan amanah strategis karena berada di garda terdepan yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara. Oleh karena itu, setiap personil dituntut menjaga profesionalisme, disiplin, dan kekompakan dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kementerian Sosial mematangkan skema fungsional dan opsi penitipan wilayah bagi 93 proyek pembangunan infrastruktur sekolah rakyat.
Hal ini dilakukan guna menyiasati belum rampungnya seluruh gedung permanen menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027 pada 13 Juli mendatang. Mensos menekankan pihaknya sampai saat ini masih melakukan konsolidasi ketat lintas sektoral demi menjamin hak belajar para siswa sekolah rakyat tetap terpenuhi. Dari 93 unit sekolah rakyat permanen yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan, tingkat capaian fisik bangunannya bervariasi mulai dari angka 80% hingga 95%. Rapat, jadi kita terus konsolidasi ini. Memang ada yang gedungnya sudah siap, ada yang masih memerlukan waktu. Jadi kita lagi konsolidasi ini. Ya. Kalau yang di Jakarta, yang ekstensi, yang tambahan di Jakarta itu, Gus? Ya ini udah siap, lagi kita tuntaskan juga. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri mengumpulkan 43 kepala daerah membahas percepatan transformasi digital pemerintah. Rapat dihadiri Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan. Rapat digelar dalam rangka mendukung transformasi ketepatan sasaran dan penyaluran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan digital publik infrastruktur atau DPI serta perluasan piloting digitalisasi perlindungan sosial pada 43 kabupaten. Tiga kabupaten kota ini kita lihat seperti Surabaya ternyata bisa lebih cepat. Akhir bulan ini mereka seluruh Surabaya dan kelilingnya itu sudah mulai terselesaikan. Kementerian Haji dan Umroh akan mengoperasikan embarkasi Kediri dan Bandara Internasional Doho untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2027. Pengoperasian embarkasi ke-17 ini untuk mengurangi beban asrama haji Surabaya dan Bandara Juanda yang selalu melayani jemaah terbanyak se-Indonesia. Menurut Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf, embarkasi Kediri dan Bandara Internasional Doho sudah bisa diaktifkan mulai pelaksanaan ibadah haji tahun 2027. Untuk mencoba mengaktifkan Bandara Daha di Kediri, karena pertama bandara itu cukup dan sangat layak untuk penerbangan haji, terutama pesawat-pesawat besar. Yang kedua, untuk mengurangi beban asrama haji Surabaya, juga mengurangi beban Bandara Juanda yang sangat-sangat padat. Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh secara langsung menyambut kepulangan petugas haji daerah kerja Madinah dan di Terminal 2F khusus jemaah haji dan umroh Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ratusan petugas panitia penyelenggara ibadah haji juga disambut sanak keluarga. Menurut Aditya Nugroho, petugas PPIH mengatakan bersyukur sudah tiba di tanah air dengan selamat. Menurutnya menjadi PPIH merupakan tugas yang tidak dapat dilupakan dan sangat berkesan. Selain menjalankan tugas sebagai jurnalis, juga membantu para jemaah haji untuk mengikuti rangkaian ibadah. Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyampaikan apresiasi kepada petugas haji di semua lini daerah kerja yang telah melakukan tugasnya dengan baik dan ikhlas. Kesan dan pesannya tentu pertama kali ya bersyukur bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita benar-benar dikasih kesehatan, pulang sampai ke Indonesia dengan selamat, dijemput oleh keluarga tercinta, tentunya itu adalah satu karunia yang harus disyukuri. Ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan ke teman-teman media terkait dengan evaluasi penting. Ada dua evaluasi penting. Pertama, evaluasi terkait dengan istiqomah kesehatan. Kita ke kabar lain, Direktorat Jenderal Imigrasi mempercepat reformasi pelayanan publik dengan meresmikan Prestige Immigration Service PIS di BG Junction Surabaya dan Sidoarjo. Prestige Immigration Service ini merupakan layanan transformasi dari unit layanan paspor ULP Imigrasi kelas 1 Surabaya yang dikemas dengan konsep layanan publik lebih modern.
ruang laktasi untuk ibu menyusui, kita juga punya ruang untuk anak-anak. Nah, inovasinya ruang anak-anaknya main game. Nah, biasanya kadang-kadang ada perosotan atau apa, nanti tergantung masing-masing ya. Kalau main game sekali-sekali di sini nggak apa-apa biar nggak bosen. Nah, kemudian juga dari sisi flow, nah ini penting sekali. Jadi urutannya itu memang harus dari satu tempat ke tempat yang lain itu memang harus mengalir dia. Jadi nggak lalu lintasnya bisa berjalan dengan lancar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta Badan Komunikasi Pemerintah RI mengingatkan kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai kategori kuat pada tahun ini. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sopaheluwakan mengungkapkan bahwa hingga pertengahan Juni 2026 sekitar 37,6% zona musim ZOM di Indonesia telah resmi memasuki musim kemarau. Pada periode Juli hingga Oktober 2026 nanti, lebih dari 80% wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal, dengan puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Sedangkan mengenai fenomena anomali iklim El Nino telah berkembang dan berdasarkan prediksi terbaru BMKG berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi ini diprediksi dapat mengurangi curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga musim kemarau tahun ini berpotensi berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Pantau selalu informasi resmi BMKG sebagai dasar pengambilan keputusan agar dampak kemarau dan El Nino dapat diantisipasi sejak dini. Pemirsa, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat memfasilitasi nonton bersama atau nobar Piala Dunia atau Pesta Sepak Bola Dunia 2026 di 5.000 lebih titik bagi masyarakat hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Selain menjadi sarana hiburan, program ini juga diharapkan mampu memperkuat kebersamaan dan menjadi ruang interaksi sosial TNI Angkatan Darat dan masyarakat. TNI AD akan menyediakan fasilitas nonton Piala Dunia bersama di 5.000 lebih titik koramil bagi masyarakat hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Seluruh titik akan memanfaatkan fasilitas satuan TNI AD, mulai dari tingkat koramil hingga markas satuan yang disediakan untuk umum. TNI AD juga menggandeng TVRI sebagai pemilik hak siar Piala Dunia 2026 untuk memberikan akses khusus bagi program nobar, terutama di pelosok daerah. Jumlah 5.000 titik ini diproyeksikan masih akan bertambah seiring dengan koordinasi lanjutan dan dukungan dari berbagai pihak. Kami sudah merekomendasikan supaya bisa ditayangkan sampai tingkat koramil, pulau-pulau terluar, dan lain sebagainya. Ini kami akan tindak lanjuti, tinggal nanti keputusan dari pihak TVRI. Saya kira ini hadiah yang luar biasa buat masyarakat, karena saya banyak mendengar masyarakat sekarang banyak bertanya, di mana kami bisa menonton Piala Dunia. Saya lagi coba sarankan di perbatasan-perbatasan, yang di kepulauan, yang di segala macam itu, saya jadi bukan 1.000 tadi, saya coba tawarkan minimal 5.000. Minimal 5.000. Minimal 5.000 dan itu akan terus, kemungkinan akan bertambah. Ya, ini memastikan bagaimana penyiaran Piala Dunia ini sebetulnya bisa menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Mudah-mudahan secara teknis, tadi kami sudah berkoordinasi dengan tim Pak Kasat, dari tim TVRI juga, kita ingin pastikan penyiaran ini bisa kualitasnya dengan baik dan bisa diterima dan didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Demikian. Selain menjadi sarana hiburan, program ini juga diharapkan mampu memperkuat kebersamaan dan menjadi ruang interaksi sosial TNI AD dan masyarakat. Kegiatan nonton bareng juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di setiap titik kegiatan. Dari Jakarta, Yolanda Caniago, Trinugroho, TV One mengabarkan. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit, terima kasih. Sampai jumpa.